bagian dari program SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Munawar STMPD dari SMK Negeri 2. Bapak Ibu yang hormati, ini merupakan kelanjutan ya. Mungkin ini kedatangan Pak Munawar yang sudah yang kedua dalam rangka untuk berbagi dengan kita semua yang ada di SMK 1 Tapin Selatan. Dalam rangka juga kita ini juga melaksanakan aktivitas kegiatan SMKPK. Ini merupakan penghormatan bagi kita semua karena Pak Munawar terus SMKN 2 Banjarmasin, beliau sekarang mendapatkan program yang pengimbasannya. Amin 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Kurikulum apapun yang berlaku di suatu negara yang namanya sekolah vokasi itu berujung pada pengetahuan dan keterampilan siswa yang menghasilkan produk dan jasa. Itu intinya, apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, yang namanya sekolah vokasi itu harus fokus pada keterampilan yang bisa membuat produk atau bisa mengerjakan sebuah jasa sesuai dengan core yang ada di sekolahnya masing-masing. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan Pak Direktur SMK, Bapak Dr. Muhammad Yusron, yaitu dengan judul sekolah yang dicita-citakan. Jadi sekolah di Indonesia khususnya SMK itu cita-citanya ada beberapa indikator. Pembelajaran Teaching Factory yang berbasis produk atau jasa. Nah, kemudian di sini kalau di pengamatan saya di sini selama di sini untuk produk HP sudah jalan, sudah ada dipesan oleh Mercedes ya di waktu kegiatan FPI ada 2000 pieces ya pemesanan dan produk-produk lain sudah ada. Namun kendalanya adalah di sini tantangannya bagi kami Pak, ini memang relasi Pak. Nah ini keterampilan berrelasi dengan hubungan dunia usaha atau dunia industri yang mana di tempat kami di sini saat ini mungkin kendalanya itu bahwa kekurangan relasi Pak. Bagaimana solusinya menurut Bapak? Apakah ada link and match-nya? Mungkin ada link untuk kami supaya bisa kedepannya kita kemitraan gitu Pak. Teaching Factory itu sudah kami lakukan sebelum ini muncul yang kedua. Kerjasama dengan salah satu usaha dunia industri yang ada di Pati-Pati. Hanya saja waktu itu kita nggak jalan bagus gitu, artinya ya masih banyak kendala yang harus diselesaikan. Kemudian kaitannya dengan informasi yang Bapak sampaikan hari ini, kalau dari skala kecil peternakan itu sudah jalan Pak, dari ayam pedagingnya maupun dari ayam telurnya. Semua produk sudah keluar dari sekolah kita. Yang menjadi masalah, mosok kita jalannya kok seperti kayak gini terus, artinya tidak ada progres. Ya maunya kita ini ya kita loncat lebih tinggi gitu. Di ayam pedaging kita hanya mampu dana yang digelontorkan ke peternakan itu kan cukup 300 ekor. Itu kan skala kecil. Nah kondisi sekarang untuk pengelolaan ayam pedaging hampir jadi semua daerah bahkan seluruh Indonesia ini sudah menjadi kerjasama yang namanya kemitraan. Yang mau saya tanyakan itu terkait produk APHP tadi kan kami itu ada beberapa produksi, contohnya aja kayak bakery gitu ya, kayak roti atau donat kayak gitu, berbagai macam jenis roti manis. Jadi yang di pikiran saya kemarin-kemarin itu kalau kita mau ada kerjasama sama Dudi itu tuh kayak Dudi yang besar gitu. Ternyata kata Bapak nggak yang harus besar, UMKM pun boleh kayak gitu. Semisal kayak gini Pak, produk kami misalnya roti nih Pak ya, roti manis. Terus di rantau ini kan
untuk usaha bakery itu nggak terlalu banyak. Terus ada misalnya nih kafe. Terus kami ke sana minta gimana nanti kami mensuplai roti nih ke kafe itu. Nah, apakah hal tersebut itu bisa Pak? Kayak gitu boleh, kayak gitu dilakukan. Terus yang kedua itu terkait pembelajaran, misalnya kita sudah melakukan TEPA gitu Pak ya di sekolah. Nah itu untuk sistem pembelajaran siswanya itu bagaimana Pak? Dan teman-teman, oh kalau saya mau makan, ini harusnya mengambil sendok dulu. Kenapa ini sendok ini justru malah di fase F? Harusnya sendok ini di fase E. Makanya ada pekerjaan guru yang namanya analisis CP. Analisis CP itu nanti dituangkan dalam bentuk IP, tujuan. Nah tujuan itu nanti diatur melalui ATP, ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu satu. Bapak Ibu kan ini meningkatkan keterampilan anak itu nanti ada keterampilan merancang, ada keterampilan memproses, ada keterampilan menjual. Itu sudah ada posnya yang harus bertanggung jawab. Perencanaan dan proses itu tanggung jawab guru kejuruan. Penjualan itu tanggung jawab guru PKK. Ya, tanggung jawab guru PKK. Nah, dari hasil proses itu nanti menjualnya kemana? Harusnya nanti kalau roti cuma paling mudah memasarkan itu paling mudah. Teks misalkan SD Diktapi ini ada berapa? Misalnya ada sekian. Yang punya kantin berapa? Kalau misalkan bisa masuk lewat door to door, person melalui Shopee kayak model Shopee dan sebagainya, itu tapi pastikan. Nah untuk memastikan itu orang harus banyak keluar, orang banyak komunikasi.